Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hamid dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan tentang teks eksplanasi. Dimulai dari pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, dan juga beberapa contoh dari teks eksplanasi. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Penjelasan yang pertama adalah mengenai pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari berbagai aspek, seperti gejala alam, sosial, dan politik. Yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Apa saja ciri-cirinya? Ciri yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Ciri yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan ciri yang kelima, fokus pada fenomena yang bersifat umum. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Yang ketiga adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum tentang hal yang akan disampaikan. Poinnya, menjelaskan tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang bagian kedua adalah urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Jadi, bagian ini berisi rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan pada bagian sebelumnya. Bagian yang ketiga adalah interpretasi. Bagian interpretasi berisi kesimpulan mengenai topik yang dibahas atau bisa juga memberi saran terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang keempat yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan. Cirinya diawali dengan imbuhan di dan ter. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kausalitas atau kata penghubung sebab akibat. Konjungsi kausalitas ini dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi sebab dan konjungsi akibat. Contoh dari konjungsi sebab adalah jika, sebab, dan karena. Sedangkan contoh dari konjungsi akibat adalah maka, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sebelumnya, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu terdapat istilah ilmiah. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keenam, menggunakan kata kerja rasional. Kata kerja rasional adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketujuh, yaitu bersifat informatif. Selanjutnya adalah tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi secara informatif dan faktual, agar pembaca menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena tersebut, sekaligus menambah wawasan pembaca. Berikut ini adalah beberapa contoh dari teks eksplanasi. Contoh yang pertama berdasarkan pengertian teks eksplanasi. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya.
Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasannya mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Berikut ini adalah contoh yang kedua dari teks eksplanasi berdasarkan hubungan kausalitas. Lansia rentan mengalami sakit lebih parah bila terkena COVID-19. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terinfeksi. Namun orang tua lanjut usia lebih rentan untuk menderita sakit parah, terutama orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa orang lansia rentan terserang berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Sistem imun yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya, dapat meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga berdasarkan karakteristik teks eksplanasi. Rajin mencuci tangan dan memakai masker selama pandemi, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi terus mengingatkan warga untuk selalu cuci tangan dan memakai masker. Cuci tangan mengurangi penyebaran COVID-19 karena mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan. Droplet merupakan cairan dari tubuh manusia seperti dari hidung dan mulut. Droplet tersebut dapat menempel pada berbagai macam benda sehingga orang lain yang sebelumnya tidak terinfeksi jadi tertular akibat droplet penderita. Itu sebabnya mencuci tangan adalah hal yang penting dilakukan selama pandemi. Sementara memakai masker dapat menghindari penularan COVID-19 melalui droplet yang menyebar melalui udara. Ketika seseorang penderita bersin atau batuk, droplet dapat menyebar melalui udara, sehingga orang lain di sekitarnya akan menyebar. Kementerian Kesehatan menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat dan tidak dapat dideteksi kecuali menggunakan tes swab. Ini sebabnya warga dianjurkan mengenakan masker saat keluar rumah. Selanjutnya adalah contoh yang keempat atau contoh terakhir berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nasib pedagang kaki lima selama pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian pada berbagai sektor, mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB, semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah. Oleh sebab warga jarang keluar rumah, pedagang kaki lima sepi pelanggan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah setempat. Sementara pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan di beberapa daerah menanggung risiko besar ketika membuka lapaknya. Pedagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus untuk berjualan. Mereka harus berkeliling atau menetap di sudut-sudut ramai kota. Pandemi menyebabkan penghasilan mereka berkurang secara drastis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksplanasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum